Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan ISA ingin memenuhi tugas mata kuliah etika pendidikan. Nah, di sini izin untuk berkenalan Ibu Wicara. Nama saya Bella Fauzia. Bella Fauzia. Sebelumnya Ibu udah berapa tahun di sini menjabat kepala sekolah? Baru 6 bulan. 6 bulan. Ke 5 bulan lah, karena dari Juli kan. Berarti baru pergantian ya? Betul. Langsung aja Ibu. Iya. Ibu bertanya tentang etika. Yang pertama itu kami bertanya tentang menurut pandangan Ibu, mengapa etika dan moral sangat penting dalam pendidikan? Ya, masalah etika itu sangat penting karena apa? Untuk keberlangsungan pendidikan itu yang harus itu yang pertama dan utama. Kalau orang punya pendidikan tapi dia tidak bermoral, berarti kan nilainya negatif, jelek. Nah, jadi ya mau itu yang pertama dan utama, sangat penting dalam pendidikan. Ini sampai Bagaimana pendapat Ibu tentang nilai-nilai etika dan moral di sekolah ini? Ya, alhamdulillah kalau siswanya kita terapkan masalah nilai-nilai etika. Karena ini apalagi di sini kan sekolah pondok pesantren, etika yang diutamakan. Nah, dalam keberlangsungan pendidikan di sini memang ya diutamakan etika tersebut melalui program sekolah itu ya berkaitan dengan penerimaan, syarat-syarat penerimaan dan juga berkaitan dengan tata tertib sekolah. Apakah ada dampak positif yang terlihat dari penerapan etika dan moral di sekolah ini, Bu? Kalau penerapan etika itu ya pastilah ada dampak positifnya, karena ya dengan adanya etika yang baik kan, etika itu kan berkaitan dengan akhlak ya. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar kan berjalan dengan lancar, tidak ada masalah karena tidak ada permasalahan yang dilakukan ya di luar batas. Masalah ya kalau anak melakukan sesuatu yang salah berkaitan dengan etika yang buruk, berarti kan buat kita banyak urusan lagi, ngurus anak yang berkaitan bermasalah, akhirnya kan tak lancar kegiatan pendidikan kita. Selanjutnya, bagaimana peran kepala sekolah dalam memastikan pentingnya etika dan moral di sekolah? Ya, peran kepala sekolah dari program kepala sekolah itu ada di sana tata tertib, baik tata tertib guru ataupun membuat tata tertib siswa yang untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi itu dapat dari aturan tadi. Contohnya berpakaian, kan harus pakaian yang rapi. Berarti anak tersebut misalnya hari Senin pakainya apa? Putih-putih, berarti kan harus pakai putih-putih. Nah, jadi sesuailah dengan aturan yang kita buat. Nah, termasuk juga guru punya aturan pakaian. Selanjutnya, sejauh mana etika dan moral berpengaruh terhadap prestasi siswa? Kalau masalah sejauh mana tentang prestasi, otomatis itu memang mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Biasanya anak yang berprestasi itu ada kaitan dengan masalah moralnya, akhlaknya. Jadi sangat berpengaruh positif. Nah, Apa tantangan dalam nilai etika dan moral pada di era digital saat ini? tantangan. Ya, tantangannya yaitu tadi medsos, media sosial. Jadi kalau
sekarang kan kita mengatakan A, tapi kenyataannya kan ada di medsos yang tidak sesuai dengan yang kita sampaikan. Nah, di situ juga mempengaruhi. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana untuk anak itu atau siswa itu paham apa yang kita inginkan. Nah, jadi pengaruhnya medsos sangat berpengaruh. Ya. Bagaimana cara memotivasi guru untuk menjadi teladan teladan etika, moral, dan bagi siswa? Pertanyaannya? Bagaimana tadi tidak ada pertanyaan itu. Bagaimana cara memotivasi guru untuk menjadi teladan etika dan moral bagi siswa? Ya, yang jelas guru kan juga ada aturan. Seperti contohnya guru menyuruh anak berbicara dengan lemah lembut, berarti kan guru juga harus ngomongnya juga harus seperti itu, jadi contoh kan. Nah, jadi kita di dalam aturan juga ada berpakaian. Kita menyuruh anak harus tetap memakai sesuai dengan aturan. Guru juga harus memakai sesuai dengan aturan sekolah. Jadi tidak tidak membuat anak bingung. Kalau misalnya guru mau pakaian itu, gimana kamu nak pakaian itu? Kalau sementara guru seperti itu. Nah, jadi kalau kita memotivasinya, ya berkaitan dengan pada waktu rapat yang kita sampaikan. Guru jadi panutan siswa. Jadi hati-hati. Sambil menolak. Selanjutnya, seberapa penting peran orang tua dalam mendukung pendidikan etika dan moral? Sangat penting karena kita kan di sini anak yang datang itu yang sekolah di madrasah kan udah besar, udah tamat TK, SD, SMP. Nah, sampai di sini kita menerima dia sudah tamat dari SMP tadi kan. Jadi otomatis kita kan nggak tahu sebenarnya asal usul anaknya. Jadi mau tidak mau harus ada kerjasama dengan orang tua, karena orang tua lebih banyak waktunya dengan anak daripada kita yang di sekolah. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Di sini saya akan melanjutkan tentang komunikasi nilai etika dan moral. Jadi pertanyaan Ibu, langsung saja Ibu. Bagaimana cara sekolah mengkomunikasikan pentingnya nilai etika dan moral? mengkomunikasikan kepada siapa tuh? Siswa? Guru sama siswa. Kalau guru ya pada waktu rapat kita kan menjelaskan bagaimana caranya kita sebagai guru menjadi teladan siswa. Berarti kan menyampaikan berarti pentingnya etika. Nah, kalau siswa pada waktu diperintahkan juga kepada guru tuh pas di kelas sudah mensosialisasikan pentingnya etika. Nah, kalau dengan siswa juga bisa pada waktu upacara bendera hari Senin. Itu kan setiap pembina upacara memberikan amanat berkaitan dengan masalah moral siswa, baik di kelas ataupun sehari-hari di rumah, pokoknya berkaitan dengan etika selalu disampaikan dalam pembinaan. Siapapun gurunya pasti itu menyinggung masalah etika. Sebenarnya Bu, apa cara yang efektif dalam menyampaikan nilai moral kepada siswa? Cara efektif. Nah, kalau cara efektif saya rasa melalui siswa tadi kan sudah di kelas guru menyampaikan. Nah, kalau misalnya ada juga yang bermasalah, siswa yang bermasalah yang misalnya kurang etikanya, ya berarti kan wali kelasnya manggil empat mata, dinasehati, dibimbing. Nah, itu supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak mencerminkan etika yang baik. Nah, itu.
Berarti dengan itu kan efektif. Iya. Kalau udah ada 4 mata kan dia udah tahu. Secara keseluruhan kan sudah di kelas. Tapi kalau yang memang dia ada kurang nampaknya etikanya ya dipanggil. Dibina. Selanjutnya, bagaimana membangun komunikasi yang mendukung pendidikan moral? Komunikasi ya kerjasamanya antara guru, siswa, orang tua. Ya itu tadi. Misalnya salah satu contoh, kalau ada siswa yang bermasalah, etikanya kurang. Berarti kan kita kan pada kelasnya yang harus membinanya di sekolah, kerjasama dengan guru BK. Nah setelah itu kalau memang ada lagi perlu orang tua kan harus bekerja sama. Kalau tidak tahu bagaimana kita mau memperbaiki kalau tidak kerjasama. Selanjutnya, seberapa penting dialog terbuka tentang isu-isu moral di sekolah di madrasah? Sangat penting. Makanya dalam kesempatan kapanpun pasti disosialisasikan pentingnya etika tersebut. Apalagi menghadapi zaman sekarang, zaman yang canggih dengan teknologi yang canggih kan. Iya. Nah, bisa saja kan pengaruh TikTok, pokoknya kembali ke pengaruh media sosial tadi. Jadi makanya kita tetap setiap saat harus menyampaikan etika itu sangat penting. Karena keberhasilan seseorang juga harus kaitan dengan etika. Kan banyak orang yang udah S3, S1 kalau moralnya ini kan akhirnya jatuh. Iya. Nah, itulah gambarnya. Ini sangat penting. Selanjutnya, bagaimana peran media sekolah dalam pendidikan etika dan moral? Peran media, ya itu tadi kalau berkaitan dengan misalnya penerimaan siswa baru ya, itu kan ada brosur-brosur. Nah ada juga bagian-bagian yang kita tampilkan, misalnya dilarang membuang sampah atau jaga kebersihan atau masalah narkoba, banyaklah itu berkaitan dengan peran media ya. Berarti kan melalui banner tadi kan bisa. Nah, kan anak bisa membaca di situ. Oh ini tidak boleh, oh ini boleh. Nah, gitu. Itu kalau dari sekolah banner biasanya. Apa tantangan dalam mengkomunikasikan nilai moral pada era digital? Sangat berpengaruh. Kadang-kadang dinasehati orang tua di rumah, dia melihat kenyataan di luar lain. Nah, jadi itu tantangan itu. Di sekolah gitu juga. Satu sisi kita melihat, misalnya kita mau anak nggak boleh gini, mungkin dia menyontoh di sana kan boleh. Nah, misalnya, ya kalau di sini kan antara laki-laki dengan perempuan terpisah, itu kan salah satu contoh. Nah, sementara dia makan boleh tuh, itu salah satu kan. Nah, sebab di sini kan ada aturan, ya kita nggak boleh, ada ikatan karena terpisah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Yang jelas ya aturan tadi lah. Makanya dengan aturan kita juga bisa kegiatan pendidikan kita bisa berjalan dengan lancar karena di aturan tadi. Karena kan kalau melanggar berarti dia kan keluar dari etika. Tuh. Dua, dalam diskusi etika dan moral. Sosialisasi. Misalnya kita misalnya sosialisasi itu ada yang misalnya kebetulan ada kepolisian, BNN, itu kan mensosialisasikan ini yang baik, ini yang buruk. Nah, dampak dari perbuatan yang buruk ini, yang baik ini, ya kan gitu. Jadi di situ kan sosialisasi. Jadi kan misalnya narkoba tadi, berarti kan dilarang. Nah, berarti tidak sama itulah gambarnya. Jadi sosialisasi dari banyak ini. Juga dari masalah penggunaan medsos dari kejaksaan pernah juga. Jadi sosialisasinya melalui itu. Jadi ada narasumber yang datang ke sini untuk mensosialisasikan siswa.
Kalau guru udah terang, udah jelas setiap saat. Kan guru setiap saat kan. Tapi kalau untuk mengumpulkan siswa, kalau guru ya itu tadi pada waktu hari Senin. Tapi kalau untuk mengumpulkan sosialisasi yang datang dari luar dikumpulkan satu tempat, mewakili kelas. Selesai. Selanjutnya Bu, tentang bagaimana seberapa penting program dalam pendidikan moral. Contohnya sekarang tengok pelajaran PMP kan tidak ada lagi kan, anak sekarang kan agak ini dah susah tak ini kan ya. Coba kamu perbandingkan anak sekarang dengan dulu. Jauh beda. Nah itu, ini sangat penting. Jadi harus mau tak mau sekolah harus kerja keras untuk mempersiapkan generasi penerus yang berakhlak, beretika. Kalau sekarang kan kalau memperhatikan anak muda sekarang kan, masuk yang kata-kata anjay segala macam ini. Itu kan padahal sudah tahu itu buruk tapi masih disebut. Nah, kami mengeluarkan kata-kata tersebut. Jadi kalau memanggil teman, nama teman yang asli. Kalau gelar, kalau dia senang, kalau tidak senang tidak boleh. Nah, itu. Ini sangat harus ada itu. Saya sudah itu benar. Bagaimana membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya moral? Kalau kesadaran kolektif ya itu tadi, sekolah punya program, punya aturan, harus dilaksanakan. Yang salah harus diberi sanksi, itu supaya manusia itu kalau dia melanggar tidak dikasih hukuman kan tidak sadar. Iya. Nah, ya kasih sanksi lah, yang sifatnya sanksinya mendidik. Jangan sanksi yang menyalahi pendidik, tidak boleh. Tapi yang jelas, yang salah dia sadar dia melakukan kesalahan. Jadi kan akhirnya dia menjadi baik. Itulah yang